Ini luar biasa, ini banyak bau. Akarnya sudah seperti ini loh. Usia 10 hari dari jamur jakaba. Perakarannya sudah pada gondrong. Mantap sekali nih. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan One Channel. Ini adalah lanjutan dari pembuatan jamur jakaba yang waktu itu saya buat tanggal 30 Agustus 2023. Sekarang ini tanggal 10 September. Berarti sudah lewat dari 11 hari ya. Ini sudah 11 hari, saya letakkan di tempat yang terang terlebih dulu. Sudah 11 hari dari pembuatan jamur jakaba dengan menggunakan air cucian beras, lalu tambah dengan terasi, dan juga ditambah dengan pecahan cangkang telur kalau tidak salah ya. Hanya saja saya membuatnya dengan kapasitas kecil, ini sekitar berapa ini ya, 2 liter kalau tidak salah, sekitar 2 literan. Kenapa saya membuat skala kecil? Karena ini untuk eksperimen saja. Selain itu juga cara membuat, kalau untuk skala awal saya rasakan tuh dari sedikit dulu. Maksudnya dalam skala kecil, kalau pembuatannya langsung skala besar itu agak lama ya. Tapi kalau medianya tempatnya kecil atau sekitar 2 liter atau 3 liter itu tidak akan makan waktu lama untuk menumbuhkan jamur jakaba. Sekarang kita buka saja langsung isinya bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Sudah tumbuh ya di sini, kelihatan tuh akarnya di bawah. Sudah ada jamur jakabanya, sudah tumbuh. Dan untuk selanjutnya, karena ini adalah langkah awal, tentunya kalau ini sekali digunakan pasti akan langsung habis ya. Untuk itu kita akan menggunakan sistem pengembangan dari jamur jakaba. Tentunya dalam 10 hari terakhir ini saya tetap mengumpulkan air cucian beras yang sudah saya siapkan ini dari sisa dari cucian beras yang pertama saya kumpulkan selama 10 hari. Saya mendapatkan sekitar segini. Untuk kedepannya ini saya akan memindahkan jamur jakaba yang sudah berbentuk jamur ini, saya akan memindahkannya ke dalam sini agar volumenya lebih besar. Untuk kedepannya juga nanti kita bisa mengembangkannya lagi agar stok dari jakaba kita tidak akan habis. Nah, kenapa saya menggunakan wadah transparan atau wadah bening seperti ini? Agar kita bisa memantau pertumbuhan dari akar jamur jakaba. Selain itu juga kita bisa bertahap dalam pemberian mengisi dari air leri atau air cucian berasnya. Setiap kali kita mendapatkan air cucian beras, itu bisa kita tuangkan ke dalam sini secara bertahap. Oke, langsung saja kita lihat atau kita cek akar dari jamur jakaba ya. Ini saya ambil dulu hasilnya seperti apa. Lumayan banyak bos. Wow, pertumbuhannya, akarnya gondrong sekali ini. Luar biasa dalam waktu 10 hari ya. Waktu 10 hari jakabanya sudah sebesar ini, hampir memenuhi tempat memenuhi tempat ini. Saya akan menempatkannya ke dalam wadah yang baru berisi dengan air lindi ini, dan airnya saya juga akan memasukkannya seperti ini. Untuk memasukkan air jakaba ini ke depannya kita bisa mengisinya terus menerus seperti ini hingga penuh. Ini adalah ampas. Ini masih ada ya pecahan dari cangkang telur. Kita masukkan saja semuanya seperti ini. Nah, sedikit lagi. Oke, ini dia
jamur jakabanya sudah kita pindahkan ke tempat yang agak lebih besar ya. Kondisinya seperti ini. Untuk kedepannya jika kita mau memasukkan air lerinya, tinggal masukkan saja perlahan ke dalam wadah ini. Namun untuk penggunaannya kita tunggu hingga sekitar, kalau waktu tergantung ya, karena kita menggunakan proses isi ulang. Jadi saya rasa kita melihat kondisi dari warna air ini, menunggu hingga bening terlebih dahulu baru bisa digunakan. Setidaknya jakaba ini lebih berkembang lagi ke depannya. Dan jika nanti kita mendapatkan air cucian beras lagi, kita tinggal memasukkannya perlahan seperti ini. Jangan langsung dimasukkan semua ya, karena takut merusak, nanti bisa merusak akar dari jakaba yang sedang berkembang. Jadi perlahan saja masukkan dari pinggir, atau kalian juga bisa menggunakan pralon seperti ini ya. Nih, bisa menggunakan pralon seperti ini yang diberi corong. Ini malah lebih bagus, kita tinggal menuangkannya dari atas ini. Ini tidak akan rusak akar dari jamur jakaba itu. Karena kita sudah mendapatkan biang dari jamur jakaba, untuk kedepannya jika kita mau mengembangkannya lagi agar stok dari POC, pupuk organik cair jakaba kita, tidak habis, kita cukup mengembangkannya dengan cara seperti ini. Misalkan kita misalkan ini sudah penuh ya, atau tidak perlu menunggu penuh, kita bisa mendapatkan jamur jakaba lagi dengan cara kita sudah menyiapkan tentunya bahannya, yaitu air leri atau air cucian beras. Kita kumpulkan ke dalam satu wadah, kemudian kita ambil sebagian saja dari jamur jakaba seperti ini, kita masukkan ke dalam wadah baru yang berisi dengan air cucian beras itu. Dan tidak perlu mengulang seperti waktu pertama kali kita membuatnya dengan menggunakan terasi. Lalu pokoknya tidak perlu mengulangi seperti langkah awal yang pertama kali kita buat. Hanya cukup memasukkan sebagian dari jamur jakaba ini ke dalam air leri atau air cucian beras yang sudah kita siapkan, kemudian ditutup dan disimpan di tempat yang gelap atau di tempat yang teduh, minimal tidak terkena matahari langsung. Untuk penggunaannya bisa menggunakan perbandingan dengan air 1:10 atau 1:15 juga tidak apa-apa, kocor ya tentunya. Jika kalian sudah mendapatkan air cucian beras itu sebanyak satu wadah ini, kemudian disimpan dalam tempat yang tidak terkena matahari langsung, tidak terkena cahaya matahari langsung, kurang lebih 1 bulan, itu baru bisa digunakan air cucian berasnya. Atau dengan indikasi bahwa air dari di bawah jamur jakaba ini sudah agak bening ya, tidak keruh seperti ini, itu pertanda sudah bisa digunakan jamur jakabanya. Kalau menurut hitungan hari itu sekitar 1 bulan. Namun karena proses pembuatannya ini bertahap maksudnya setiap hari atau setiap 2 hari sekali atau beberapa hari sekali kita memasukkan air cucian beras baru, itu sebenarnya agak lama ya. Kita menghitung dari terakhir kali kita memasukkan air cucian beras itu. Jadi kalau memang sudah penuh ditutup, nah kita baru menghitung 1 bulan dari itu bisa kita gunakan air cucian berasnya. Jakaba sendiri tentu saja sangat bermanfaat bagi tanaman ya, sangat banyak mengandung unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi jika kita memiliki pupuk sendiri, itu akan jauh-jauh lebih hemat daripada kita membeli pupuk kimia di pasaran, karena harga pupuk kimia di pasaran saat ini tuh ya memang dibilang cukup mahal ya. Kalau kita bisa menghemat, kenapa harus boros? Kita juga bisa memodifikasi gabungan dari jamur jakaba ini
dengan cara menambahkan beberapa bahan tentunya yang ingin kita aplikasikan ke tanaman nantinya. Maksudnya modifikasi itu bagaimana? Modifikasi maksudnya jika kita ingin bisa lebih efektif dalam penggunaan jamur jakaba ini, misalkan kalau kita memberikannya kepada tanaman yang masuk ke dalam fase generatif, kita bisa mencampurkannya dengan beberapa bahan yang banyak mengandung kandungan kalium dan fosfat. Contohnya seperti kulit pisang atau pisang busuk, bisa juga kita masukkan, kita campurkan ke dalam wadah dari jakaba ini agar dia menambahkan unsur kalium dan fosfatnya. Bisa juga memberikan campuran itu ya, apa namanya, yang kemarin saya buat itu, pecahan dari cangkang telur, itu juga bisa kita campurkan ke dalamnya. Itu banyak sekali mengandung unsur kalsium. Kalau ingin menambahkannya dengan toge juga bisa, karena toge itu juga banyak sekali mengandung zat perangsang tumbuh ya. Atau itu juga cocok dengan tanaman yang sedang dalam fase vegetatif atau masa pertumbuhan. Jadi kita bisa memisah-misah antara fase vegetatif maupun fase generatif. Jadi kita memiliki stok pupuk dari dua fase itu. Atau jika kalian tidak mau repot ya jadikan satu saja, tidak masalah. Ketika fase vegetatif ataupun generatif bisa kita aplikasikan dengan menggunakan pupuk campuran dari jakaba ini. Itu tergantung dari kreativitas kalian semua ya, mau mencampurkannya dengan bahan apa saja, yang penting organik. Ini luar biasa, ini banyak bau, akarnya sudah seperti ini loh. Usia 10 hari dari jamur jakaba, perakarannya sudah pada gondrong, mantap sekali nih. Baiklah, saya rasa cukup sekian. Ini saya akan menutup terlebih dahulu, dan kemudian saya akan simpan di tempat yang gelap. Ingat, menutupnya menggunakan kain atau minimal sirkulasi udara masih tetap bisa keluar masuk ya, karena jamur jakaba ini juga membutuhkan oksigen udara untuk berkembang biak. Kalau tempatnya kedap udara, nanti jamur jakabanya bisa mati. Baiklah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.